Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang pemusatan data. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang penyajian data. Hari ini kita akan belajar pemusatan data, yaitu belajar untuk mencari nilai rata-rata dan modus. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Yang pertama adalah rata-rata atau min. Rata-rata adalah nilai yang diperoleh dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata biasanya disimbolkan dengan X-bar. Dengan demikian, jika kita mempunyai data sebanyak N, yaitu X1, X2, X3 hingga Xn, maka rataan data dinyatakan dengan rumus X-bar. Dirumuskan sebagai berikut. Nah, X-bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan ditambah Xn per N. Nah, N adalah jumlah datanya, teman-teman. Oke, kita langsung saja melihat contoh dari perhitungan untuk menentukan rata-rata. Di sini ada soal, hitunglah rataan data 5, 6, 8, 4, 9, 7, 7, 8, 7, 9. Nah, banyak data dari data tersebut adalah 10. Jadi kita tuliskan N sama dengan 10. Nah, sigma X adalah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 70. Ini merupakan sigma X-nya. Jadi rataan adalah X bar sama dengan sigma X per N. Nah, yang tadi sudah diperoleh 70 dibagi jumlah datanya sebanyak 10. Maka rataan dari data yang sudah dilihat tadi adalah 7. Oke, lanjut ya. Sekarang rata-rata data tunggal. Jadi di dalam data itu ada data berkelompok dan data tunggal. Nah, kita coba lihat untuk rataan data tunggal. Dalam tabel distribusi frekuensi ditampilkan frekuensi dari setiap data. Jumlah dari masing-masing data merupakan hasil kali antara nilai data dan frekuensinya. Nah, sebagai contoh, jika data 5 frekuensinya 3, maka jumlah data tersebut adalah 5 dikali 3, sama dengan 15. Jumlah data seluruhnya adalah jumlah semua hasil kali tersebut. Sedangkan banyaknya data adalah jumlah frekuensi semua datanya. Dengan demikian, rumus rataan data tersebut dapat disesuaikan sehingga rumusnya menjadi, X bar sama dengan sigma F kali X per atau dibagi dengan sigma F. Nah, sigma Fx di sini adalah jumlah dari hasil kali F dikali X. Dan sigma F itu adalah jumlah dari frekuensinya. Oke, sebagai contoh, kita ambil ini ada soal. Jadi soalnya hanya ada nilai dan frekuensi. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam penyelesaian, teman-teman bisa menambahkan tabel lagi, yaitu adalah F dikali X. Nah, F dikali X di sini. 30 dikali 1 sama dengan 30 sampai dengan 80 dikali 3. Hasilnya 240. Nah, lalu teman-teman jumlahkan 30 ditambah 80 ditambah 200 ditambah 300 ditambah 350 ditambah 240, yaitu hasilnya adalah 1200. Jadi nih ya, dikali dulu baru habis itu dijumlah semuanya. Nah, rumusnya adalah sigma Fx per sigma F. Jadi 1200 dibagi dengan 20. 20 ini adalah jumlah frekuensinya. Jadi rata-rata nilai rata-rata yang diperoleh adalah 60. Oke, sekarang rata-rata data berkelompok. Nah, ini ada satu contoh soal nilai dan frekuensi. Kita cari data nilai rata-ratanya. Nah, untuk mempermudah, teman-teman bisa menambahkan dua tabel lagi,
yaitu yang pertama titik tengah. Nah, titik tengahnya ini gimana sih titik tengahnya untuk mencarinya? Titik tengah itu diperoleh dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, teman-teman. Kemudian, setelah itu teman-teman mengalihkan F dikali dengan X tadi, si titik tengah ini. Jadi 23 dikali 46 dan seterusnya sampai bawah. Nah, ini kita lihat. Batas atas tuh yang mana sih? Nah, batas atas itu yang ini. Ini adalah batas bawah. Oke, jangan keliru ya. Yang pertama, teman-teman cari titik tengahnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, teman-teman mengalihkan titik tengah dengan frekuensinya. Nih, diperoleh 46. Setelah itu, baru dijumlahkan seluruhnya. Dan baru kita bisa mencari nilai rata-rata dengan membagi sigma fx dibagi dengan sigma f. 1020 dibagi dengan 30 sama dengan 34. Jadi nilai rata-rata dari data berkelompok ini adalah 34. Oke, selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, modus ini ada 2 juga, data berkelompok dan data tunggal. Oke, kita sekarang coba perhatikan untuk data tunggal. Nah, di sini ada 2 tabel. Yang pertama, kalau untuk data tunggal, teman-teman bisa melihat dari frekuensi yang paling tinggi nilainya. Jadi di sini ada untuk yang A, yang paling tinggi adalah 60 dan 70 nilainya. Itu berarti modusnya di 60 dan 70. Sekarang untuk tabel B. Nah, tabel B juga sama. Dilihat yang paling sering muncul. Nah, dari diagram batang tampak bahwa nilai 6 nih, ini kan yang paling sering muncul, digambar sebagai batang tertinggi, berarti frekuensinya terbesar. Jadi modusnya adalah 6 harusnya di sini, bukan 7 ya, tapi 6. Maaf, salah menulis. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian sekarang modus data berkelompok. Nah, teman-teman harus perhatikan baik-baik rumusnya. Karena rumusnya banyak sekali yang keliru. Pada tabel distribusi frekuensi, data berkelompok mudah dilihat kelompok data atau kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, kelas dengan frekuensi terbesar ini disebut dengan kelas modus. Selanjutnya, nilai modus data tersebut ditentukan dengan rumus modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, L di sini adalah tepi bawah kelas modus. Ingat, L ini adalah tepi bawah kelas modus. Terus D1. D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modul dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi nanti di kelas modus itu dikurangi dengan yang atas. Nah, kalau D2 itu kelas modus dikurangi dengan yang setelahnya. Jadi nanti habis itu di bawahnya. Nah, C itu lebar kelas atau panjang kelasnya berapa sih? Oke, langsung saja kita lihat contohnya ya, teman-teman. Nah, di sini tentukan modus dari data pada tabel berikut. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu kelas modusnya berada di mana. Nah, di sini lihat frekuensi yang paling banyak adalah di 9. Maka kelas modusnya berada di kelas dengan frekuensi ya 9. Berarti kita lingkarin nih di sini nanti. Kelas modus berada di 31 sampai 35. Sudah. Nah, ini kelas modus berada di 31 sampai 35. Terus L, tadi apa? L tepi bawah. Rumus dari tepi bawah adalah
batas bawah dikurang 0,5. Berarti 31 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 30,5. Terus D1. D1 merupakan kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Jadi ini 9. 9 dikurang dengan 8 sama dengan 1. Nah, D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan 6. 9 dikurang dengan 6. 6 ini adalah setelahnya. Kalau D1 itu sebelum, kalau D2 itu adalah sesudah kelas modus. Nah, C di sini adalah panjang kelas atau intervalnya. Teman-teman bisa menghitung dari 31, 32, 33, 34, 35. Dan itu adalah 5. Langsung saja teman-teman masukkan ke dalam rumusnya. L itu 30,5, tepi bawah kelas. D1 yaitu adalah frekuensi modus dikurang kelas sebelumnya. D1 sama D atas ditambah D2. D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang sesudahnya, frekuensi sesudahnya. Dikali dengan 5. 5 di sini adalah panjang kelasnya, sama dengan 30,5 ditambah 1,25. Sama dengan 31,75. Jadi nilai yang sering muncul adalah 31,75 modusnya. Nah, teman-teman coba cari nilai rata-rata dan modus dari data-data di bawah ini. Nanti teman-teman tulis di buku catatannya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung menghubungi saya atau melalui di grup diskusi yang sudah disediakan. Oke, terima kasih atas waktu teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.